Ketika saya lahir, bapak dan emak saya tidak kompromi dengan saya memberikan nama. Jadi mereka kasih nama saya Christian. Kalau mereka kompromi, saya pengen juga nama saya jadi Ustadz Yusuf PI kan. Nah, jadi mereka kasih nama saya Christian. Nah, jadi nama saya Christian, nama baptis. Setelah saya syahadat, di tengah nama saya itu tidak saya hilangkan Kristiannya, karena bagi saya pengikut Yesus itu adalah umat Islam, pengikut Yesus yang sejati. Lalu saya sering menyampaikan bahwa yakinlah dengan Islam. Apa itu yakinlah dengan Islam? Berarti Islam adalah agama yang tepat, agama yang benar. Nah, ini saya sedikit notice ya, kadang sebagian kita keliru mengatakan Islam agama yang paling tepat, Islam agama yang paling benar. Nah, ini mohon izin, itu keliru. Jangan pakai kata paling. Kalau kita pakai kata paling, berarti ada yang setengah paling, berarti yang ada yang agak paling. Nah, ini keliru. Jadi kita katakan saja Islam agama yang benar, yang lain salah. Itu bagi kita. Coba tanya orang-orang Kristen, oten-oten di bawah, agama apa yang benar? Mereka akan mengatakan Kristen yang benar. Kalau kita tanya Buddha, agama apa yang benar? Buddha, Hindu begitu juga. Jadi itu bukan radikal, itu bukan ekstrim. Kalau kita ditanya agama apa yang benar, Islam agama yang benar. Tidak perlu pakai kata paling. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, bukan yang paling diterima, bukan yang paling diridhoi, bukan agama yang paling benar, tidak. Yang diterima berarti yang lain tidak diterima. Yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi tidak perlu pakai kata paling. Lalu mengapa saya mengatakan Islam agama yang benar? Karena saya pernah menjadi pemeluk agama lain, agama Kristen. Tadi sudah saya ceritakan sedikit ya. Bapak saya pendeta, abang saya pendeta, kakak saya pendeta, mereka berada di Brastagi, ada di Deli Serdang, ada di Siantar. Saya memilih masuk Islam usia 17 tahun, kelas 3 SMA. Kenapa saya ingin masuk Islam? Karena pertama saya katakan, awalnya saya penasaran, ingin tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Jadi waktu saya Kristen itu, saya sering mengajak diskusi teman-teman saya yang beragama Islam. Jadi saya tanya mereka, kenapa Islam itu dilarang makan daging babi? Kenapa Islam itu sholatnya mengarah Ka'bah, menyembah batu? Itu saya tanyakan ketika saya masih non-muslim. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya nggak mungkin, karena mereka masih usia 17 tahun, kelas 3 SMA teman-teman saya itu. Kemudian mereka mempertemukan saya dengan seorang ustadz yang ternyata beliau sering membaca Bible. Muslim dari kecil loh. Beliau Muslim dari kecil tapi sering baca Bible. Nah, inilah yang kita katakan sebagai apologet Islam. Nah, kalau di sini ada para ustadz yang Muslim dari lahir, jangan alergi dengan Bible, karena satu saat itu kemampuan itu, wawasan itu akan Anda gunakan ketika berdiskusi dengan non-Muslim, dengan orang Kristen. Ingat, kalau berdiskusi dengan orang Kristen, jangan hanya gunakan Al-Quran, ditolak itu. Tapi ketika diskusi dengan orang Kristen, gunakanlah Bible mereka. Itulah cara terbaik ketika berdiskusi dengan mereka. Termasuk Ustadz itu ketika berdiskusi dengan saya. Nama beliau Ustadz Sudirman Latsa. Beliau aktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan beliau kesehatan. Ketika berdiskusi dengan beliau, saya diberikan beberapa buku. Waktu itu ada buku judulnya Dokumentasi Kesalahan Bible, atau dokumentasi kontradiksi ayat-ayat Bible. Lalu beliau memberikan saya Al-Quran terjemahan. Selama 6 bulan saya selesaikan membaca Al-Quran terjemahan, dan saya diskusikan dengan beliau setengah bulan, setengah tahun. Intinya ini, tolong teman-teman oten, intinya kalau ingin belajar Islam, ingin bertanya Islam, jangan tanya sama Edis Tipu. Edis Tipu apa Edis TV ini? Nah, Edis TV kan? Nah, jangan tanya sama Edis TV, jangan tanya sama pendeta. Kalau ingin belajar Islam,
Tanyakan sama ustadz-ustadz. Ada Ustadz Yusuf PI, ada Pastor Loding, ada Uni Rifa, ada Ustadz Nababan, ada di situ Ustazah Nora Aritonang dan lain-lain, ada Bang Mika. Tanya Islam kepada mereka. Inilah yang benar. Yang itu yang saya alami. Dan pertama kali ketika saya membaca Al-Quran, yang saya temukan adalah di antaranya surat Al-Maidah ayat 32. Saya baca waktu itu. Saya waktu itu tidak tahu Arabnya. Yang saya baca Indonesianya. Ketika saya baca, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Saya waktu itu membaca artinya, ya Allah, siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi. Artinya orang itu tidak ada salah tapi dihilangkan nyawanya. Allah menegaskan dosa yang membunuh itu bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jatuh air mata saya. Tapi ketika saya membaca lanjutan ayatnya, lebih jatuh air mata saya, teman-teman. Lanjutan ayatnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang memelihara, menolong, membantu satu orang saja. Ada orang kesulitan, kita bantu dia, maka seakan-akan dia telah menolong kehidupan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jatuh air mata saya, teman-teman. Saya katakan ini ayat luar biasa. Lalu saya katakan, bagaimana bisa Islam dikatakan agama teroris padahal isi Al-Qur'annya melarang membunuh, apalagi jika orang itu tidak bersalah. Bahkan luar biasanya jika menolong satu orang dalam Islam pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia. Bagaimana mungkin Islam dikatakan teroris? Bahkan mohon izin teman-teman yang Kristen, mohon maaf. Cari ayat yang sama seperti itu dalam Bible. Siapa yang membunuh satu orang tak bersalah bagaikan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Siapa yang menolong satu orang bagaikan membantu seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ada nggak ayat seperti itu dalam Bible? Tidak ada. Maka kemudian saya jumpai surat Al-Ikhlas, surat ke-112. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Saat itu kemudian langsung saya berpikir sejenak, ini yang benar. Ini konsep agama yang paling sederhana namun realistis, masuk akal. Tuhan itu pasti Esa. Dalam surat Al-Ikhlas pun kemudian dikatakan Allah itu tempat berlindung. Waktu itu saya baca Al-Quran, waktu itu saya masih non-muslim. Allahus Samad. Ya memang benar, karena tidak akan ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Tuhan, yaitu Allah. Lebih lanjut dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Maka bagi saya inilah konsep agama yang benar. Ditutup walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seperti Allah. Saya yang dulunya benci dengan Islam akibat termakan propaganda pembunuhan karakter terhadap Islam, alhamdulillah malah kagum dengan agama Islam.